إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian tafsir dari Syekh As-Sa'di rahimahullah, yaitu tafsir Taisir Karimir Rahman, sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-87. Qala Allah Ta'ala wa laqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, dan sungguh kami telah berikan pada Musa Alkitab, wa qaffayna min ba'dihi birrusul, dan kami ikutkan di belakangnya rasul demi rasul. Dan kami berikan pada Isa bin Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami dukung dia dengan ruhul qudus. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Kata Allah, apakah setiap datang pada kalian seorang rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kemudian kalian sombong dan menolaknya? Sebagian kalian dustakan, sebagian kalian bunuh. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, yamtan subhanahu wa ta'ala ala Bani Israel. Allah menyebut-nyebut kebaikannya, pemberiannya kepada Bani Israel, yaitu diutusnya para anbiya, diutusnya Nabi Musa, dan juga di belakangnya diutus para rasul-rasul setelahnya, sampai pada Isa ibn Maryam alaihi wassalam. Maka Allah sebutkan kebaikannya, dan Allah ingatkan pula bahwa Musa Allah beri Alkitab untuk membimbing mereka. Yamtan subhanahu wa ta'ala ala Bani Israel an arsala lahum kalimahu. Apa kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka? Arsala kalimahu, arsala lahum, mengutus untuk mereka kalimahu, Musa alaihi salam.
Musa dijuluki dengan kalimuhu, kalimur rahman, karena satu-satunya rasul yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Arsala lahum kalimahu Musa. Allah utus untuk mereka kalimahu. Ini julukan Nabi Musa alaihi salam, kalimur rahman. Wa atahu Taurat, dan Allah berikan padanya Taurat. Tsumma taba'a min ba'dihi birrusul. Kemudian Allah ikutkan di belakangnya dengan rasul-rasul. Alladzina yahkumuna bit-Taurah, yang menghukumi dengan Taurat. Dan di antara ucapan para ulama tentang perbedaan nabi dengan rasul, wallahu taala alam, adalah kalau rasul membawa syariat yang baru, sedangkan nabi diutus tetapi hanya melanjutkan syariat yang sebelumnya. Tetapi kadang kedua-duanya disebut dengan rasul. Sebagaimana di sini disebutkan wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Dan kami ikutkan di belakangnya rasul-rasul, yang ternyata maksudnya adalah anbiya. Yang dimaksud adalah para nabi yang syariatnya tetap syariat Nabi Musa alaihi salam. Yahkumuna bit-Taurat, dan mereka semua para anbiya setelahnya menghukumi dengan Taurat. Ila an khatama anbiya'ahum bi'Isa ibn Maryam, hingga kemudian diakhiri nabi-nabi tersebut dengan rasul yang diutus, yaitu Isa ibn Maryam alaihi salam. Sedangkan Isa adalah rasul yang membawa syariat baru dan diberi kitab tersendiri, yaitu kitab Injil. Wa atahu minal ayatil bayyinat, maka Allah berikan pada Isa bin Maryam alaihi salam ayat-ayat yang bayyinat, ayat-ayat yang jelas. Ma yu'minu ala mithlihi al-bashar. Ayat kadang bisa bermakna ayat tutla. Ayatun tutla adalah ayat yang dibaca. Kadang-kadang ayat bermakna tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang ayat bermakna mukjizat-mukjizat yang Allah berikan pada Isa bin Maryam. Menyembuhkan penyakit lepra, menyembuhkan penyakit belang, menghidupkan yang mati dan seterusnya. Itu semua ayat bayyinat. Ayat bayyinat. Bahkan diberi oleh Allah kemuliaan. Ayat yang bayyinah bahkan bisa membentuk dengan tanah liat seekor burung, kemudian ditiupkan dan hidup biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang yu'minu ala mithlihi al-bashar, yang seharusnya manusia beriman dengan bukti-bukti itu. Seharusnya manusia beriman dengan ayat bayyinat. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami dukung pula, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan Ruhul Qudus. Ruhul Qudus disebutkan di sini oleh Syekh Sa'di dua tafsiran. Qawwahu Allahu bi Ruhil Qudus, Allah kuatkan beliau, Allah dukung beliau dengan Ruhul Qudus. Qal aktsarul mufassirin, berkata kebanyakan para ahli tafsir, innahu Jibril alaihi salam. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Ruhul Qudus adalah Jibril alaihi salam. Wa qila, dan dikatakan pula, dan biasanya disebutkan belakangan dengan sighatut tamrid, dengan kalimat qila, lebih lemah. Pendapat yang di bawahnya. Qila innahul iman, dikatakan pula bahwa Ruhul Qudus maknanya iman. Allah dukung dengan keimanan. Alladzi yu'ayyidullahu bihi ibadahu, yang Allah dukung hamba-hambanya dengan keimanan itu. Tetapi sebagaimana siyak, sebagaimana konteks kalimatnya, bahwa Syekh Sa'di mendahulukan Jibril alaihi salam sebagai tafsir dari Ruhul Qudus, baru kemudian membawa pendapat kedua dengan kalimat qila, dan dikatakan, menunjukkan pendapat yang lebih lemah. Wa sadaqa rahimahullah, dan benar beliau rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, wa aula
at-ta'wilat fi dzalika bis-shawab qaulu man qala ar-ruh fi hadzal mawdi' Jibril alaihi salam. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, dan yang paling utama sebagai tafsir dari ayat ini, dari takwil para ulama, para ahli tafsir, bahwa yang paling aula bis-shawab, yang paling benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa Ruhul Qudus adalah Jibril alaihi salam. Fa inna Allah Ta'ala akhbara, karena Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwa Allah mendukung Isa ibni Maryam dengan Ruhul Qudus di dalam ayat lain, dan disebutkan setelahnya bahwa Allah mendukungnya dengan berbagai macam dukungan-dukungan lain. Qala, dalam ayat lain disebutkan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, demikianlah kami wahyukan kepadanya ruhan min amrina, kami wahyukan kepadanya melalui ruh. Dan jelas malaikat yang selalu diperintah oleh Allah sebagai tugasnya mengantarkan wahyu adalah Jibril. Wa kadzalika auhayna ilaika, demikianlah kami wahyukan kepadamu ruhan min amrina. Atau dalam ayat lain dikatakan wa qallallahu ya Isa ibn Maryam uzkur ni'mati alaika, ingatlah nikmatku atasmu, wa ala walidatik, dan atas bapakmu, id ayyadtuka biruhil qudus, dan ingatlah ketika aku dukung engkau dengan Ruhul Qudus, tukallimun nasa fil mahdi, engkau berbicara dalam keadaan masih bayi di pangkuan, wa id 'allamtukal kitab, dan ingatlah ketika aku ajarkan padamu kitab, wal hikmah wat taurata wal injil. Perhatikan sisi pendalilan Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa di sini Allah sebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada Isa ibni Maryam. Di antaranya adalah didukung dengan Ruhul Qudus. Itu yang pertama. Kemudian juga disebutkan diberinya mukjizah, tukallimun nas dalam keadaan fil mahdi, bisa berbicara dalam keadaan beliau masih bayi di pangkuan. Dan juga diajarkan padanya Alkitab wal hikmah, dan juga diajarkan padanya Taurat wal Injil. Baik. Tafsir-tafsir para ulama tentang Ruhul Qudus, ada yang menyatakan Ruhul Qudus adalah Injil. Ada yang menyatakan Ruhul Qudus adalah wahyu. Ada yang menyatakan Ruhul Qudus adalah iman dan lain-lain. Sedangkan di sini disebut semuanya. Injil disebut, kitab disebut, hikmah disebut, Taurat disebut, dan Ruhul Qudus disebut. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, kalau Ruhul Qudus itu adalah Injil, ada apa? Allah menyebutnya dua kali. Ingatlah, id ayyadtuka biruhil qudus wa 'allamtuka alkitab wal hikmah wa taurat wal injil. Disebut lagi Injil. Ruhul Qudus disebut. Kata Ibnu Katsir, sesungguhnya tidak mungkin Allah menyebut sesuatu dan berulang dua kali kalau tidak ada faedah apapun. Maka ini jelas yang dimaksud Ruhul Qudus bukan Injil. Yang dimaksud Ruhul Qudus bukan Kitabul Hikmah. Yang dimaksud Ruhul Qudus bukan semua yang disebut dalam ayat tadi. Karena Allah sebutkan bersamaan. Ingatlah ketika aku memberikan kenikmatan kepadamu berupa ini. Di antaranya Ruhul Qudus. Maka yang lain yang disebut setelahnya jelas bukan Ruhul Qudus. Ini sisi pendalilan beliau Ibnu Katsir rahimahullah untuk menyatakan bahwa yang lebih tepat untuk tafsir dalam ayat ini. Karena dalam ayat lain kadang-kadang berbeda tafsirnya. Dalam ayat ini Ruhul Qudus bermakna atau dimaksud adalah Jibril alaihi salam. Ada alasan kedua yang merajihkan tafsir bahwa Ruhul Qudus adalah Jibril. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallaq bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menempatkan satu tempat khusus di masjid untuk Hasan ibn Thabit
radhiyallahu taala anhu diberikan mimbar khusus di masjid untuk beliau. Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu adalah penyair Rasulullah SAW. Asy-syu'ara disebutkan oleh Allah yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Tapi dikecualikan illa alladziina amanu, kecuali yang beriman. Dan di antara penyair-penyair yang merupakan sahabat Rasulullah SAW yang mengucapkan syair-syair membela Rasulullah SAW dari cercaan-cercaan orang kafir, membela Rasulullah SAW dari ucapan-ucapan ad-dhullal, adalah Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Maka diberikan tempat khusus untuk beliau menyampaikan syair-syairnya. Fakana yunafih an Rasulullah SAW. Maka beliau membela, kifah, membela Rasulullah SAW dengan syair-syairnya. Sehingga Rasulullah SAW sangat kagumnya. Faqala Rasulullah SAW, Allahumma ayyid Hasan biruhil qudus kama nafa'an nabiyyik. Ya Allah, dukunglah Hasan, ini Hasan bin Thabit, biruhil qudus, dengan ruhul qudus, sebagaimana engkau mendukung nabimu dengan ruhul qudus. Fahada minal Bukhari ta'liqan. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq. Tetapi diriwayatkan pula dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat Abu Daud dan juga Tirmidzi. Dan Tirmidzi menyatakan hadis ini hasanun sahih. Dan yang lebih tegas, lebih jelas adalah yang diriwayatkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di zaman beliau sebagai Amirul Mukminin melewati masjid, ternyata di sana ada Hasan ibn Thabit, wa huwa yunshidu asy-syi'ra fil masjid, dalam keadaan membacakan syair di masjid. Falahadha Umar ilaihi, maka Umar memperhatikannya, menengoknya, memperhatikannya, seakan-akan tidak ridha, seakan-akan menegur. Maka Hasan bin Thabit berkata, qad kuntu unshid fihi wa fihi man huwa khairun minka. Kata Hasan bin Thabit, aku pernah membacakan syair di tempat ini dan ada seseorang yang lebih baik dari engkau wahai Umar, dan tidak melarangku. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma altafata ila Abu Hurairah. Kemudian Hasan bin Thabit menengok pada Abu Hurairah dan berkata, faqala an unshiduka Allah. Aku tanya engkau dengan nama Allah. Asami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ajib anni Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Wahai Abu Hurairah, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah. Apakah engkau juga mendengar waktu itu Rasulullah SAW bersabda, ajib anni, ya Allah kabulkanlah, ya Allah dukunglah dia dengan ruhul qudus. Apa kata Abu Hurairah? Qal Allahumma na'am, Allahumma na'am. Benar, sungguh demi Allah dia benar. Rasulullah SAW pernah berkata seperti itu. Disiapkan tempat khusus di masjid untuk membacakan syair-syairnya, dan kemudian Rasulullah SAW mendoakannya, Allahumma ayyidhu biruhil qudus. Dan kemudian dikatakan dalam riwayat ini, dalam lafaz lainnya, uhjum wa Jibril ma'ak. Ini sebagai syahid. Lafaz ini sebagai syahid. Seranglah wahai Hasan, seranglah, wa Jibril ma'ak, dan Jibril bersamamu. Lafaz yang tadi ayyidhu biruhil qudus, lafaz yang ini Jibril mendukungmu. Berarti makna Ruhul Qudus adalah Jibril. Demikian disebutkan dalam syair Hasan, wa Jibril Rasulullah fina wa Ruhul Qudus laisa bihi khafa. Dalam lafaz-lafaz syair beliau menyebutkan kisah ini. Ini kisah didoakannya oleh Rasulullah SAW dengan dukungan Jibril. Yani ayyidhu biruhil qudus. Maka dikatakan oleh beliau, wa Jibril Rasulullah fina wa Ruhul Qudus laisa bihi khafa. Jibril dan Rasulullah ada bersama kami, artinya mendukung kami. Jibril dan Rasulullah mendukung kami. Dan Ruhul Qudus laisa bihi khafa, yang namanya Ruhul Qudus tidak samar, yaitu Jibril alaihi salam. Kembali kepada tafsir Sa'di rahimahullah.
Qal, maka makna wa ayyadnahu bi ruhil qudus, Allah dukung beliau dengan Ruhul Qudus, yakni dengan Jibril alaihi salam. Thumma ma'a hadhihi an-ni'am allati la yaqdir qadraha lamma ataukum bima la tahwa anfusukum mustakbartum 'anil imani bihim. Kata Allah selanjutnya, afa kullama ja'akum rasulun min bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Apakah setiap nabi datang pada kalian, setiap rasul datang pada kalian dengan sesuatu yang kalian tidak suka, yang hawa nafsu kalian tidak cocok, kemudian kalian menolak? Maknanya ma'a hadhihi ni'am, bersama kenikmatan yang kami berikan pada kalian. Ini kalimat laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Ini semua adalah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada Bani Israel. Maka wahai Bani Israel, apakah dengan kenikmatan-kenikmatan ini yang tidak bisa dihitung jumlahnya dan la yaqdiru qadraha, dan tidak bisa mengukur ukurannya karena terlalu banyaknya, kemudian kalian menolak para rasul dengan sombong? Lama ataukum, ketika datang pada kalian, bima la tahwa anfusukum, kalau datang pada kalian sesuatu yang tidak cocok dengan hawa nafsu kalian, istakbartum, kalian sombong. Sombong bermakna menolak. Karena yang namanya sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Ketika sahabat menyatakan, ya Rasulullah, kami suka memakai pakaian yang bagus, memakai sendal yang bagus, apakah itu sombong? Dikatakan tidak. Innallaha jamil wa yuhibbu kulla jamal. Allah itu indah dan Allah suka keindahan. Tetapi yang namanya sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sehingga kalau dikatakan istakbara, maka maknanya menolak. Maknanya menolak. Walaupun kalau diterjemahkan secara letterlek, itu adalah sombong. Maka dia sombong. Artinya menolak dengan sombong. Barakallahu fikum. Wa qala Syekh Sa'di ay anil imani bihim, yani menolak dengan sombong, tidak mau beriman, enggak mau percaya. Fa fariqan kadzabtum, sekelompok dari para nabi tersebut kalian dustakan, dan sekelompok yang lain kalian bunuh. Faqaddamtumul hawa 'alal huda, berarti kalian mendahulukan hawa di atas huda, mendahulukan hawa nafsu di atas petunjuk. Wa athartum ad-dunya 'alal akhirah, dan berarti kalian lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Wa fiha min at-tawbih wat tasydid ma la yakhfa, dan ini pun padanya terkandung taubih dari Allah, penjelekan terhadap Bani Israel, cercaan terhadap Bani Israel, wat tasydid, yakni bantahan keras kepada mereka, ma la yakhfa, sebagaimana tidak samar. Sangat jelas sekali bahwa Allah membantah mereka, mencerca mereka. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Wa qalu qulubuna ghulf, dan mereka berkata qulubuna ghulfun, dari kata ghilaf. Bal la'anahumullahu bikufrihim, bahkan laknat Allah kepada mereka karena kekafiran mereka. Faqalilan ma yu'minun, dan sedikit sekali yang beriman. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, ay i'tadaru 'anil iman lamma da'awtuhum ilaih ya ayyuhar rasul bi'an qulubahum ghulfun, bi'anna qulubahum ghulfun. I'tadaru, mereka beralasan, mencari udzur, beralasan kenapa mereka tidak beriman. Lamma da'autahum, ketika engkau wahai Rasul mengajak mereka, ayyuhar rasul, alasannya anna qulubahum ghulfun, bahwa hati-hati mereka tertutup. Hati tertutup
bisa memiliki makna tidak paham, tidak mengerti, nggak paham apa yang kalian maksud. Tetapi bisa pula bermakna hatinya sudah terkunci, hatinya mati, hulf, tertutup. Khatamallah ala qulubihim. Maka apakah maksud mereka? Kami nggak paham apa yang kalian ucapkan. Jadi menentang Rasul, nggak mau beriman, nggak mau percaya dengan alasan qulubuna ghalb, bahwa hati kami tertutup, nggak bisa paham apa yang kalian ucapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, bal la'anahumullah, bahkan laknat Allah atas mereka. Jadi bahkan bukan hanya tertutup tidak paham, tapi terkunci mati. Ab'adahum 'anir rahmah, dijauhi atau dijauhkan dari rahmat. Ya ikhwan ibn a'azakumullah. Makna ghulfun kata Syekh Sa'di ay 'alaiha ghilafun wa aghtiyah. Dari kata ghilaf, yakni pada hati mereka ada tutupannya. Aghtiyah bentuk jamak dari ghita, atau kadang disebut akinnah, fi qulubihim akinnah. Yani fala tafqahu ma taqul. Maknanya mereka tidak paham apa yang kalian ucapkan, atau mereka mengaku-ngaku kami enggak paham apa yang kalian ucapkan. Yani fayakunu lahum biza'mihim 'udhrun li'adamil 'ilm. Maka itu dianggap oleh mereka biza'mihim, dengan anggapan batil mereka, dengan anggapan dusta mereka, bahwa itu bisa jadi udzur, bisa jadi alasan untuk tidak beriman. Li'adami al-ilm, karena mereka tidak mengerti, enggak tahu ilmu. Wa hadza kadzibun minhum, dan ini kedustaan dari mereka. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berkata setelahnya, bal la'anahumullah, bahkan Allah melaknat mereka. Ay annahum matruduna mal'unun, bahkan mereka itu dilaknat, matrudun diusir, mal'unun dijauhkan dari rahmat, bisababi kufrihim, karena sebab kekafiran mereka. Faqalilan al-mu'min minhum, maka sedikit sekali mereka beriman. Perhatikan kalimat ini, wa qalilun atau faqalilan ma yu'minun, sedikit sekali mereka beriman. Ada 3 makna, perhatikan. Bisa bermakna faqalilan ma yu'minun, sedikit sekali mereka beriman. Artinya yang beriman dari mereka sedikit. Tidak ada mereka yang percaya kecuali sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, dan sedikit sekali mereka beriman, maknanya mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Yang lebih banyak kufurnya. Dan ini didukung dengan ayat yang kemarin. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Beriman kepada sebagian kitab dan kufur pada sebagian yang lain. Taib sebagian yang mereka percaya, qalilan wala katsira, sedikit atau banyak? Yang mereka percaya sedikit. Yang mereka beriman sedikit. Faqalilan ma yu'minun, sedikit sekali mereka beriman. Sedangkan makna yang ketiga, faqalilan ma yu'minun, sedikit sekali mereka mau beriman. Itu seperti ucapan orang Arab yang menyatakan sesuatu yang tidak mungkin dengan kalimat qalilan, sedikit sekali yang mau percaya. Artinya tidak ada yang percaya. Ini khonibina a'azakumullah, dalam siyak bahasa Arab juga dipakai kalimat-kalimat yang seperti itu. Yaitu kalimat qalilan ma yu'minun, bermakna sedikit sekali mereka mau beriman. Artinya kemungkinan mereka mau beriman kecil sekali. Kemungkinan mereka beriman kecil sekali. Nah, dicontohkan dalam bahasa Arab, qallama ra'aitu misla hadha qat, qallama ra'aitu misla hadha qat,
Sedikit sekali aku melihat yang seperti ini, sama sekali. Apa maknanya? Aku nggak pernah melihat yang seperti ini. Tapi dengan bahasa qallama, dari qalilan ma. Sehingga dengan qallama ra'aitu misla hadza